Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ini darajati fil jannah wa yafa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليم والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai kembali pembacaan kitab Tauhid Sifat 20 yang berjudul Ta'limul Mubtadi'in, pelajaran akidah bagi pemula. Kitab ini dibuka oleh musannif dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau mengucapkan Alhamdulillah alladzi ja'ala lanal iman wal islam tariqan ilaihi sabila. Segala puji, puja dan puji hanya milik dan untuk Allah yang menjadikan untuk kita iman, Islam sebagai jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqama lana 'alal ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila, dan telah menegakkan untuk kita pula ilmu ma'rifat, ilmu pengetahuan, ilmu tauhid yang berupa dalil-dalil yang jelas, yang wadih, yang tidak terbantahkan.
wa ba'atha ilaina sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman li makarimal akhlaqi wa rusula, dan telah mengutus untuk kita, memimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah sebagai rahmatan kepada kita dan sebagai penyempurna akhlak untuk kita, dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-mujahidin ma'asabbaha musabbihan bukratan wa asila. Salawat yang paling indah dan salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, juga kepada para keluarganya yang suci, para sahabatnya mujahidin, masabbaha musabbihan bukratan wa asila, yang senantiasa disucikan oleh Allah pagi dan sore. Amma ba'du, setelah dibuka kitab ini dengan alhamdulillah, dengan bismillah, lalu alhamdulillah, lalu salawat kepada Rasulullah, maka musannif memulai kitab ini dengan ketahuilah, i'lam, yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap orang mukallaf. Mukallaf, tahu mukallaf? Mukallaf bukan mu'alaf, bukan, orang pahami mu'alaf lagi. Mukallaf, mukallaf itu orang yang terkena kewajiban perintah di dalam beragama, namanya mukallaf. Orang yang terkena taklif, orang yang terkena taklif namanya mukallaf. Taklif itu beban agama, orangnya namanya mukallaf. Syaratnya mukallaf ada berapa? 4. Syaratnya mukallaf ada 4. Orang yang terkena beban agama harus memenuhi 4 ini. Kalau 4 ini terpenuhi, baru dia terkena perintah untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 ini kurang, maka dia dibebaskan dari perintah agama. Dia tidak disebut sebagai mukallaf. Yang pertama, orang yang akil, berakal. Berakal itu maknanya sudah bisa membedakan sesuatu. Karena gunanya akal itu adalah alat untuk membedakan. Kalau orang gila nggak bisa bedain. Nah, orang gila coba makannya sampah dimakan, apa dimakan, tidur ya begitu, minum ya begitu, comberan diminum, air putih. Kenapa nggak bisa membedakan? Jadi akal itu alat untuk membedakan. Nah, ukurannya apa? Anak kecil udah berakal. Ulama ahli fikih mengatakan ukurannya udah bisa mandiri, bisa cebok sendiri, udah bisa tahu mana yang najis, mana yang suci. Itu mukallaf, udah akil tuh, berakal tuh, udah bisa makan sendiri. Makanya orang kalau mau mondok usahakan sudah berakal, ini sudah mandiri, nggak dilepas, itu sudah boleh. Usianya berapa? Usianya ya berapa saja. Wong namanya berakal, kadang masih kecil udah berakal.
Imam Syafi'i usia belasan tahun udah ngajar di hadapannya ulama-ulama. Anak kita belasan tahun bisa ngapain? Imam Syafi'i usia udah ngajar di hadapan ulama-ulama. Terus yang kedua, baligh, dewasa. Pertama berakal, yang kedua baligh, orang yang terkena hukum sebagai mukallaf, dia harus jadi orang yang baligh, sudah baligh atau dewasa. Ukurannya dewasa itu apa? Kalau wanita haid, laki-laki mimpi basah. Bukan mimpi mandi, bukan, mimpi basah. Orang haid berapa tahun umurnya? Orang haid minimal 9 tahun. Kalau ada anak kita di bawah 9 tahun mengeluarkan darah, maka itu bukan darah haid. Ini 9 tahunnya 9 tahun Hijriyah, bukan 9 tahun Masehi, bukan. Di ukurannya 9 tahun Hijriyah. Di bawah 9 tahun Hijriyah kok dia ngeluarin darah, maka namanya darah istihadhah, darah penyakit, bukan darah haid. 9 tahun ke atas lebih sehari keluar darah disebut darah haid. Di minimal 9 tahun. Laki-laki sama, minimalnya 9 tahun dia mimpi basah, mimpi mengeluarkan air mani. Maksimalnya usia 15 tahun. Laki-laki sama, maksimal 15 tahun. Jadi andai anak kita sampai 15 tahun dia belum haid, 15 tahun belum mimpi keluar air mani, pas usia 15 tahun Hijriyah, maka dia wajib melaksanakan hukum-hukum Islam. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya nggak ada kewajiban. Andai mereka kita perintahkan, itu namanya membiasakan diri agar mereka terbiasa pada perintah agama. Adapun hukumnya belum ada kewajiban sampai nanti dia baligh. Nah, kalau nggak puasa gimana? Nggak apa-apa. Nggak sholat gimana? Nggak apa-apa. Tapi kita diperintahkan untuk mengajarkan mereka untuk puasa, untuk sholat. Bahkan agama perintah untuk apa? Pukul. Kalau sampai dia tidak mau melaksanakan sholat, nggak mau melaksanakan puasa ketika sudah usia 10 tahun. Nanti kalau sudah baligh, justru kalau sudah dia usia 15 tahun nggak boleh lagi dipukul. Beda nih nih. Sebelum baligh berarti masih anak-anak. Kalau dia nggak mau ngelaksanain, kita boleh memukul. Mukulnya bukan mukul menyakiti, tapi mukulnya untuk nakutin. Jangan dipukul sampai biru semua, itu mah KDRT ya, ini lapor polisi maknya nanti. Justru ketika dia sudah baligh, dia sudah punya tanggung jawab sendiri, nggak boleh lagi dipukul. Sebelum baligh, tanggung jawabnya orang tua. Jadi kalau nggak puasa gimana? Ya hukumnya nggak berdosa.
Minum arak gimana? Ya nggak berdosa, karena belum terkena kewajiban. Makanya Imam Syafi'i waktu usia belasan tahun, sebelum 15 tahun, udah ngajar di hadapannya orang-orang syekh, para masyayikh. Ketika bulan Ramadan dia ngajar sambil minum. Para masyayikh nanya, ya syekh ini kok minum gimana? Kan saya belum balik. Coba, udah ngajar depannya guru-guru, tapi dianya belum usia balik. Wong 7 tahun hafal Quran. Anak kita 7 tahun bisanya main game doang bisa. 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal hadis muwatta. Udah ahli-ahlinya orang-orang istimewa itu. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Berakal. Yang kedua, balik. Yang ketiga, bulughud dakwah, sampainya berita kepada mereka. Ada seseorang yang memberitakan kepada mereka tentang agama. Bulughud dakwah, entah itu rasul, entah itu kiai, entah itu utusannya rasul, entah itu ustadz, entah siapa saja, sampai menyampaikan berita kepada mereka, maka mereka sudah kewajiban melaksanakan agama. Andai belum ada berita yang datang, maka berarti belum ada kewajiban. Umpamanya sekarang di Papua atau di daerah pelosok-pelosok yang primitif, manusia belum pernah ada yang ke sana sama sekali. Mereka menyendiri hidupnya di situ aja, nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Hukumnya apa ini? Mereka terbebas dari perintah agama. Jadi andai mereka menyembah berhala, andai mereka menyembah batu, hukumnya tidak berdosa. Kenapa? Kalau nggak ada peraturan yang datang, nggak ada yang ngajarin agama, maka mereka dibebaskan dari kesalahan. Tapi kalau sudah ada orang yang datang ke sana, atau orang sana ada yang keluar bertemu dengan berita Islam, maka sekampung itu sudah kewajiban melaksanakan agama. Orang yang tadi keluar ini wajib kembali lagi menyampaikan kepada kaumnya. Makanya Rasul dulu setelah Nabi itu sampai di kota Madinah, maka Nabi mengutus utusan-utusan untuk ke seluruh dunia. Untuk apa? Menyampaikan berita agama kepada para raja-raja di dunia. Raja Romawi, Raja Persia, Raja Afrika, Ethiopia, sampai raja-raja mana? Indonesia dulu apa namanya? Majapahit, Pajajaran. Ketika masa itu kok sudah berdiri, maka seluruh raja-raja itu mendapatkan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dakwahnya nggak door to door, ya repot. Kalau door to door kapan kelarnya? Assalamualaikum Pak, masuk Islam. Oh ya capek. Yang didatangin siapa? Para raja. Apa isinya?
dari Muhammad Rasulullah. Surat ini dari Muhammad Rasulullah. Siapa yang percaya, siapa yang menerima surat ini, maka dia akan selamat. Aku memerintahkan kepada kamu untuk masuk kepada agama Islam dan menyampaikan kepada seluruh rakyatmu untuk masuk agama Islam. Andai kamu tidak menyampaikan agama kepada seluruh rakyatmu, kamu yang nanggung dosanya rakyatmu. Maka suratnya dikirimkan ke raja. Raja itu harus mengundang seluruh rakyatnya, memberitakan bahwa telah datang berita dari seorang utusan Allah agar kalian beriman kepada Allah. Ada pun mereka yang mau menolak, mau menerima, haknya mereka, nggak boleh ada paksaan. Kayak ceritanya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika ngirim surat ke siapa? Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke Ratu Bilqis. Bilqis mengumpulkan seluruh rakyatnya dan memberitakan, saya dapat berita dari Sulaiman untuk mengajak kita beragama Islam. Waktu Nabi ngirim surat kemana? Romawi. Maka negeri Romawi menerima surat itu, dicium suratnya, diberikan minyak wangi, dibungkus, ditaruh tempat yang mulia. Enggak masuk Islam, tapi ngirim upeti-upeti untuk bersepakat damai dengan agama Islam. Maka Rasul ketika dengar berita itu mendoakan mudah-mudahan kerajaannya langgeng. Romawi itu beda sama Persia. Ketika Raja Persia nerima suratnya Nabi, disobek-sobek surat itu dan mengusir utusan Nabi. Kata Nabi, semoga kerajaannya disobek-sobek oleh Allah, dihancurkan. Maka kerajaan yang hancur pertama adalah Persia, hancur luluh lantah sampai sekarang nggak ada bekasnya. Romawi sampai sekarang masih ada bekasnya. Terus kerajaannya. Ini atas doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi syarat yang ketiga apa? Bulughul dakwah, sampainya dakwah kepada mereka. Nah ini berhubungan sama apa? Sama orang tuanya Nabi. Orang tuanya Nabi itu mendapatkan dakwahnya Nabi enggak? Orang tua Nabi ketika Nabi usia 40 tahun berdakwah masih hidup enggak? Masih hidup? Meninggal. Berarti dia tidak termasuk orang yang mendapatkan dakwah Nabi. Tapi sekarang banyak kelompok-kelompok dari sebelah sono yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Hati-hati nih. Jaga anak-anak kita dari akidah yang melenceng yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Apa enggak serem? Kedua orang tua Nabi ada di dalam neraka. Padahal Nabinya ngomong, aku muncul dari min aslabit tahirah ila arhami zakiyatil fakhirah. Aku dilahirkan berpindah dari sulbi-sulbi yang suci, berpindah ke rahim-rahim yang suci. Coba. Dari Nabi Adam, sulbinya suci enggak? Pindah ke rahimnya Siti Hawa, suci enggak? Dari Siti Hawa lahir Nabi Syis, suci enggak? Pindah ke istrinya lagi yang suci. Terus dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad dipindah-pindah dari sulbi yang suci ke rahim
nggak ada satupun orang tuanya Nabi yang kafir, nggak ada, apalagi masuk neraka. Lah ini kelompok ini dari mana kok tahu-tahu ngomong orang tua Nabi masuk neraka? Dari mana asalnya? Asalnya Nabi pernah ditanya, wahai Nabi Muhammad, bapakku ada di mana? Kata Nabi, bapakmu di neraka. Orang yang nanya itu mukanya nggak seneng, menunjukkan marah. Nanya lagi lah, kalau bapakmu Muhammad di mana? Nabi ditunjuk begitu. Tadi Nabi jawabnya apa? Abi wa abu kafinar. Bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Dari kata-kata itu orang-orang sebelah mengatakan, tuh Nabi yang ngomong sendiri, bapaknya di dalam neraka. Coba. Dengan teks hadis yang demikian, dia memutuskan yang masuk neraka itu ayah ibunya Nabi. Sedangkan teks itu bagi orang Islam, bagi Ahlussunnah mengatakan yang dimaksud abi di situ adalah pamannya, bukan ayahnya, bukan. Makanya kata orang-orang sebelah sono mengatakan apa? Kan Nabi jelas ngomongnya apa? Abi. Nanti kalau anak ini manggil apa? Abi. Bukan papi, bukan. Bukan papi lagi. Manggilnya apa? Abi. Ada perbedaan antara abi dan aba. Yang dimaksud Nabi abi siapa itu? Paman. Mana buktinya? Dalam surat Al-Lahab disebut tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau paman dalam bahasa Arab namanya apa? Paman dalam bahasa Arab namanya apa? Ami. Apa? Ami. Kalau abah, abi. Kalau memang sebutan paman itu di dalam orang Arab harus ami, maka surat Al-Lahab bunyinya tabbat yada ami lahabi watab. Gitu mestinya. Hah? Ini bunyinya apa? Tabbat yada abi lahabi watab. Nabi ngundang pamannya Abu Lahab, abi. Ngundang pamannya Abu Thalib, abi. Maka sebutan abi dalam orang Arab seringkali dipakai untuk sebutan paman. Jadi orang-orang sebelah ini mengatakan apa? Orang tua Nabi masuk neraka. Hanya gara-gara apa? Baca teks hadis. Kenapa itu? Belajar hadis sebelum belajar akidah. Bahaya. Saya kemarin ditanya ngaji di luar Batang, Bib, itu di Al-Quran kan ada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kan huwa itu kata ganti untuk laki-laki, Bib. Kok dipakai untuk Allah, Bib? Kan Allah laki-laki apa perempuan, Bib? Coba. Kenapa itu? Ngaji nahwu nggak ngaji tauhid, langsung naik ngajinya hadis, ngaji tafsir, rusak agamanya. Hati-hati. Orang kalau mau ngaji tafsir, mau ngaji hadis, dasarnya dulu ngaji tauhid, ngaji akidah. Akidah ini pondasi agama kita. Jangan dikalahkan sama Quran sama hadis. Apa Qurannya kita tinggal, Bib?
kok Qur'annya ditinggal, tafsirnya yang nggak bener kamu tinggal. Seluruh tafsir Al-Quran nggak mungkin berbeda dengan akidah, nggak mungkin. Kenapa? Karena akidah dibangun, di atasnya akan diisi hadis dan Al-Quran yang sudah cocok. Yang bangun siapa? Nabi, para sahabat, para tabi'in. Kalau ada orang-orang sekarang kok mengalahkan akidah, menggeser akidah, memenangkan tafsir Qur'annya, berarti tafsirnya yang salah. Ini resikonya apa? Resikonya apa? Ngaji nahwu langsung naik ke hadis, langsung naik ke tafsir. Resikonya agamanya rusak. Nanti ketika ngertiin lagi ayat yang lain, Allah turun, dianggap Allahnya yang turun. Lawang huwa aja Allah dianggap laki-laki, kan repot. Ketika ada kata di Quran, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah, dianggap Tuhannya yang datang, kujluk. Coba, kenapa ini? Kenapa ini? Ngaji nahwu langsung naik ke tafsir, langsung naik ke hadis. Enggak pakai ngaji akidah, rusak. Dan sekarang ini hal itu mewabah di mana-mana. Orang suruh ngaji akidah ogah-ogahan. Jangankan yang kelas orang awam, yang kelas ustadz aja males ngaji akidah. Kenapa? Dianggap repot. Udah langsung ngaji fikih aja, Bib. Langsung ngaji hadis aja, Bib. Tafsir di mana-mana lebih banyak yang dengerin, Bib. Ngaji tauhid enggak ada yang dengerin, Bib. Orangnya dikit yang ngaji. Coba, ini akidah yang justru paling penting. Saya mau nanya, pelajaran akidah diajarkan mulai kapan? Mulai anak-anak udah diajarin wujud, qidam, baqo. Mulai kapan itu? Lah kalau ilmu tafsir mulai kapan? Ya udah gede. Hadis mulai kapan? Udah gede. Maka ini pondasinya ini. Nah ini ditinggal, ya rusak semua agama kamu. Orang tua Nabi di neraka, nanti Allah punya tangan, Allah punya mata. Kan teksnya begitu, Bib. Allah bersemayam di atas langit. Kan teksnya begitu, Bib. Loh, apa nggak rusak? Zamannya sahabat, ketika turun ayat innallaha 'alal arsyistawa, nggak ada sahabat nanya gimana Allah duduk, nggak ada. Kenapa? Karena sahabat tahu ayat itu nggak mungkin menunjukkan kalau Allah itu duduk di atas. Ketika muncul qul huwallahu ahad, sahabat nggak nanya itu kok pakainya huwa ya Rasul, kan huwa laki-laki, Allah laki-laki, nggak ada yang nanya. Kenapa? Sudah dibangun pondasi imannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah dikenalkan sifat-sifat Allah, dikenalkan bagaimana paham tentang akidah, hingga mereka hatinya sudah benar ketika nerima hadisnya Nabi, ketika nerima ayat Al-Quran. Makanya kiai-kiai apa mengatakan apa? Sekarang zaman penuh musibah. Apa musibahnya? Orang-orang pada belajar nahwu nggak mau ngaji tauhid, langsung belajarnya Quran, belajarnya hadis. Apa nggak bahaya? Ya, jadi jaga keluarga kalian, anak-anak kalian jaga. Jangan sampai mereka naik ke jenjang yang tinggi sebelum belajar ilmu akidah.
Kalau kamu nggak bisa ngajarin, ajak ngaji. Kalau nggak mau ngaji kemari, sekarang udah zamannya HP, zamannya TV digital, setel pengajian di HP, pengajian di TV, dengerin bareng-bareng, jelaskan ini pentingnya akidah. Gitu. Kalau enggak, kamu yang dosa, karena mereka naik ke jenjang yang lebih tinggi tanpa paham akidah. Jadi resikonya itu, jangan dikira, wah anak saya udah pinter bahasa Arab, Bib. Udah ngaji di sono min, ngajinya di man, pinter bahasa Arab. Terus habis ini mau sekolah hadis, Bib. La ilaha illallah. Terus mau belajar tafsir ke Mesir, astagfirullah. Rusak. Jangan cepat-cepat begitu. Boleh naik kemana saja, mau ngaji kitab yang tebalnya 2 meter juga boleh kamu. Tapi dasarnya harus akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini pondasi yang paling utama, hingga nanti cara beragama kamu jadi benar. Orang tua Nabi gak dianggap masuk neraka. Lah, kalau dikembalikan ke yang utama saja, orang tua Nabi itu nggak terkena dakwahnya Nabi, gimana masuk neraka? Di Quran Allah berfirman apa? Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang utusan kepada kaum tersebut. Ulama ada yang beda pendapat nih. Utusan itu harus cukup 1 atau harus tiap-tiap orang punya utusan. Ada yang mengatakan cukup Nabi Adam, 1 Nabi Adam. Nabi Adam udah ngajarin la ilaha illallah, maka kemarinya semua ikut dakwahnya Nabi Adam. Kalau begitu nggak ada orang fatroh. Semua kelompok yang nggak ikut Nabi Adam berdosa. Maka ini tidak disepakati oleh semua ulama. Ulama lebih bersepakat tiap-tiap kaum didatangi oleh nabinya masing-masing. Nggak cukup cuma Nabi Adam alaihi salam. Contoh, Nabi Ibrahim dakwah ke kaumnya sendiri. Nabi Nuh dakwah ke kaumnya sendiri. Nabi Hud dakwah ke kaumnya sendiri. Nabi Soleh, ada kaum Samud, ada kaum Ad, ada kaum Sodom, ada Bani Israel. Berarti tiap-tiap kaum punya nabi masing-masing yang datang. Kalau nggak ada nabi yang datang, walaupun mereka nyembahnya berhala, mereka selamat masuk surga. Dari bentuk ini saja kita tahu orang tua Nabi belum dapat dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi orang tua Nabi di mana? Di mana? Di surga. Tapi beda, surga itu ada 2. Ada surga orang yang punya amal, ada surganya orang yang nggak punya amal. Surga orang yang nggak punya amal siapa? Ya orang-orang yang nggak dapat dakwah tadi, fatroh namanya. Atau surganya anak kecil yang mati sebelum balik. Kamu punya anak nih, usianya belum 15 tahun, belum balik, terus meninggal, masuknya mana? Surga. Surganya mana? Surga yang bonus namanya. Beda dengan surganya orang yang udah sholat, puasa, haji. Beda nih. Ada surga yang khusus yang Allah siapkan untuk orang-orang yang diberi hadiah masuk surga.
Nah, orang tua Nabi seminim-minimnya berada di situ, bukan di neraka. Walaupun ada hadisnya harus ditakwil gitu dong. Jangan tagnya begini, Beb. Udah lo jadi TKW aja dah. Cuma modalnya bahasa Arab doang cukup jadi. Ngaji akidah hingga nafsirinnya bener. Apalagi ada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, riwayat dari Urwah. Apa kata beliau? Nabi memberitahu kepadaku bahwa Nabi meminta kepada Allah agar Allah menghidupkan kedua orang tua Nabi. Coba. Terus setelah hidup disyahadatkan oleh Nabi. Terus setelah syahadat dimatikan kembali dalam keadaan muslim. Berarti orang tua Nabi agamanya apa? Islam. Kalau mati Islam, nanti masuknya mana? Surga. Dan surganya surga orang yang punya amal. Surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu harusnya akidah kita. Jadi jangan sampai meyakini orang tua Nabi di neraka gara-gara ini hadisnya. Rusak. Ya. Itu kan hadisnya dhaif, Bib. Walaupun hadisnya dhaif, kata para perawi hadis, tapi orang ahli tauhid, orang ahli tasawuf meyakini hal itu bagi Allah jaiz. Boleh-boleh saja Allah menciptakan yang demikian. Kenapa? Nabi Isa bukan pemimpinnya para nabi, itu bisa menghidupkan orang mati. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya para nabi, lebih layak untuk bisa melakukan hal itu. Maka yang diminta oleh Rasul siapa? Menghidupkan kedua orang tuanya. Terus lagi, abahnya Nabi Ibrahim namanya siapa? Namanya siapa? Azar. Kerjanya apa? Pembuat. Berarti Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Nah, itu rusak lagi itu. Ayahnya Nabi Ibrahim namanya Taroh. Azar itu pamannya, diundang Abi oleh Nabi Ibrahim. Akidah ini nggak ada ayah Nabi yang kafir, nggak ada. Nabi Ibrahim waktu kecil dirawat oleh pamannya Azar bareng sama Nabi Lut. Pamannya pembuat berhala, ayahnya meninggal. Dari kecil sudah suruh dagang patung Nabi Ibrahim tuh. Kalau dagang patung gimana caranya? Patung-patung, siapa yang mau beli patung yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak manfaat apa-apa. Dari kecil jual patungnya begitu, pamannya marah. Jangan begitu, Ibrahim nawarinnya nggak laku ntar. Karena memang begitu, Pak. Nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak manfaat dari kecil. Jadi nggak ada bapak Nabi yang kafir, nggak ada, ya. Jadi ayah kandung Nabi Ibrahim namanya siapa? Taroh. Kalau pamannya Azar. Ini akidah harus begitu. Makanya rusak orang baca Al-Quran, hadis, baca tafsir nggak pakai akidah, rusak. Ya, jadi yang ketiga, untuk mendapatkan perintah agama
bisa dapat pahala dosa, syaratnya harus bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada mereka. Orang Indonesia dulu kakek-kakeknya nyembahnya apa? Nyembahnya apa? Nyembahnya apa? Pohon, patung. Masuknya mana? Kalau mati masuk mana? Surga. Gitu. Kenapa? Mereka meninggal sebelum ada dakwah Rasul datang kepada mereka. Beda setelah Nabi setelah Nabi itu berdakwah Islam, ada utusan yang diutus ke Indonesia, barulah Indonesia masa itu bebas dari fatrah. Karena sudah ada Wali Songo, sebelumnya ada wali-wali yang lain yang dakwah ke Indo. Bahkan dikatakan ada sahabat yang meninggal di Aceh. Sahabat Rasul yang langsung datang ke negeri Aceh untuk menyampaikan dakwah agama Islam. Dulu namanya Samudra Pasai, negeri Islam pertama. Kerajaan yang masa itu didatangi oleh langsung sahabat untuk dakwah tentang agama Islam. Sebelumnya gimana? Surga. Itu namanya apa? Fatrah. Fatrah itu apa? Fatrah itu apa? Asal kata dari fitri. Idul Fitri apa artinya? Hari yang suci gitu. Fatrah itu orang-orang yang disucikan oleh Allah dari kesalahan, hingga mereka nggak pernah punya salah. Kenapa? Nggak ada nabi yang dakwah kepada mereka. Ini namanya apa? Akidah. Yang keempat, untuk menjadi seorang mukallaf harus salamatul hissi, sempurna memiliki salah satu dari dua panca indera, punya penglihatan atau punya pendengaran. Punya salah satu dari dua panca indera. Pendengaran doang boleh, penglihatan boleh, apalagi sempurna punya dua-duanya. Kalau nggak ada penglihatannya, nggak ada pendengarannya, gimana? Hukumnya apa? Fatrah. Apa? Coba kalau ada tetangga kamu, anak kamu, kawan kamu nggak melihat dan nggak mendengar, caranya ngajak ngomong gimana coba? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Caranya ngajak ngomong gimana? Mau ditowel-towel bisa? Ya nggak ngerti, pakai kode buta, pakai suara budek, terus bebas dari perintah, gitu loh. Namanya fatrah. Tapi kalau masih ada pendengarannya, ada penglihatannya, maka mereka masih masuk orang taklif, disebut mukallaf. Ya, jadi isinya mukallaf berapa? Apa saja? Berakal, balik, sampainya dakwah atau berita kepada mereka, punya salah satu dari penglihatan atau pendengaran. 4 isinya. Kalau 4 terpenuhi, maka dia jadilah orang mukallaf. Maka yang dimaksud di sini, ketahuilah hei kalian orang mukallaf, maknanya yang sudah terpenuhi 4 ini. Siapa? Siapa saja sedunia.
Bukan sekampung ini aja, bukan. Kenapa? Dakwahnya Nabi itu ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia. Maka sedunia siapa aja yang sudah punya 4 ini, dia diundang sebagai mukallaf. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Jadi kalian mukallaf bukan? Kenapa? Karena terpenuhi 4. Kalau 4 ini kurang salah satunya, namanya apa? Namanya apa? Fatroh. Tulis. Fatroh adalah orang yang terbebas, yang kurang dari 4 syarat tadi, namanya orang fatroh. Anak kecil, orang gila, orang yang primitif, siapa lagi? Orang yang buta dan tuli. Ini mereka adalah orang-orang fatroh, terbebas dari api neraka. Maka mereka orang suci, bebas dari api neraka. Jelas? Jelas? Barangkali ada pertanyaan. Silahkan. Baik, dari jamaah subuh yang pada kajian subuh ini terkait dengan mukallaf yang orang yang berkewajiban dalam agama atau beribadah. Di sini ada 4 syarat orang yang mukallaf yang tadi sudah diuraikan, yang ada balik dan juga sampai yang kedua sampai menikah kepada semuanya tentang dalam agama. Yang ketiga, yang keempat yaitu hubungan dengan untuk itu mungkin di antara yang berpaham atau hal lain digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang Baduy dalam, Pak Kiai? Siapa saja yang belum datang orang luar ke sana dan orang sana belum pernah keluar, hanya tinggal di situ saja, mau nyembah apa saja selamat. Jadi ada Baduy dalam, ada orang yang pakai koteka, pada telanjang, yang pada, kalau memang betul-betul mereka terisolasi, nggak pernah keluar sama sekali dan nggak ada yang bisa datang, barulah mereka selamat. Kira-kira sekarang masih ada nggak orangnya? Ya, untuk informasi Baduy dalam masih seperti begitu, tapi untuk Baduy luarnya sudah tidak. Nah, itu maksudnya yang di Baduy dalam itu kan, apakah seperti hukumnya seperti begitu? Baduy dalam sekarang ini maknanya orang yang hidupnya hanya 40 keluarga, tapi tetap mereka sudah keluar. Bukan berarti nggak keluar, tetap mereka sudah keluar, tapi orang lain nggak bisa tinggal di situ. Hanya lingkupnya orang itu saja. Ketika nanti ada yang keluar kawin sama orang luar, dikeluarkan. Jadi ini punya syarat untuk jadi Baduy dalam. Tapi ketika mereka sudah ada yang keluar, udah mendengar ada berita Islam, mereka nggak mau masuk Islam, hukumnya mereka kafir. Gitu kan? Andai sudah ada yang keluar. Selagi belum ada yang keluar, selamat. Apalagi udah ada Baduy dalam, ada Baduy luar, berarti sudah ada pintunya kan? Orang bisa masuk, bisa keluar. Ya. Ada yang lain? Mungkin dari yang lain, silakan.
Yang bagian depan nanya-nanya pada hilang kemana ini? Wih, udah jauh amat. Udah? Nggak ada nanya? Kalau udah nggak ada pertanyaan kita tutup, kita teruskan insya Allah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمين روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه دادا طعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.